Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sudah siap untuk belajar kimia hari ini? Ya, harus tetap semangat ya. Walaupun jadwal kita di siang hari seperti ini, harus tetap semangat. Nah, ya seperti itu. Nah, baiklah, ketua tolong dipimpin ya doanya. Amin. Nah, baiklah. Coba kalian lihat di bawah kursi kalian atau di bawah meja kalian, pasti ada sampah kan? Nah, tolong dibuang ya di tong sampah. Nah, kemudian tolong dirapikan dulu meja dan kursinya agar kita rapi ya, agar rapi dan nyaman kita belajarnya. Nah, sudah? Baiklah. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran kita pada hari ini, Ibu akan mengecek dulu kehadirannya ya. Baiklah. Baiklah, yang pertama, Yola hadir, Mutiah hadir, Hartini ya hadir juga, Yurike hadir juga, Rahma ya bagus, Trino ya bagus juga hadir ya semuanya. Nah, baiklah, bagus semuanya sudah hadir hari ini ya. Nah, kalian ingat tidak minggu lalu Ibu bilang tentang apa? Materi yang kita hari ini akan kita pelajari. Iya, yaitu senyawa polar dan non-polar. Nah, materi minggu lalu apa yang kita pelajari? Ya, itu ikatan kovalen ya. Nah, baiklah, Ibu akan bertanya apakah kaitan atau hubungannya dengan materi kita minggu lalu, yaitu ikatan kovalen, dengan materi hari ini, yaitu senyawa polar dan non-polar. Apa kaitannya? Iya, karena senyawa polar dan non-polar itu termasuk ke dalam ikatan kovalen ya, pada jenis-jenisnya, yaitu ikatan kovalen polar, ikatan kovalen non-polar, kemudian ikatan kovalen koordinasi. Nah, baiklah. Dalam kehidupan sehari-hari kita, kalian tahu tidak? Ada banyak sekali senyawa-senyawa yang ada di sekitar kita. Nah, ada tahu apa saja senyawa-senyawanya? Ya, iya seperti udara. Apa senyawa kimia udara? Iya, oksigen ya, yaitu O2. Nah, selanjutnya selain udara, selain oksigen, iya air ya. Apa senyawa kimianya? Ya H2O. Nah, selain itu pasti kan banyak sekali kan senyawa di kehidupan kita, di sekeliling kita. Nah, apa itu senyawa yang ada di sekeliling kita? Nah, baiklah. Selanjutnya, apa ini? Senyawa tersebut termasuk ke dalam senyawa polarkah atau non-polarkah? Nah, sebenarnya senyawa dalam kehidupan sehari-hari kita itu banyak sekali ya. Apalagi nanti bisa dibedakan dengan senyawa polarkah atau dia senyawa non-polar. Nah, bagaimana kita tahu bahwa untuk menentukan dia senyawa polar atau non-polar? Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang senyawa tersebut ya. Makanya judulnya yaitu senyawa polar dan non-polar. Sebelum kita memasuki pelajaran kita, yaitu pelajaran intinya, materi pelajaran itu, nah, ada lebih baiknya kita mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita ya, tujuan pembelajaran materi senyawa polar dan non-polar. Nah, apa tujuannya? Yaitu tujuan pembelajarannya yaitu anak-anak semua dapat memberikan penjelasan tentang senyawa polar dan non-polar, kemudian anak-anak semua dapat memberikan perbedaan senyawa polar dan non-polar. Nah, terakhir anak-anak semua dapat menjelaskan atau memberikan contoh dari senyawa polar dan non-polar. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materinya ya. Nah, baiklah. Untuk memulai pelajaran kita, tolong diperhatikan, didengarkan ya. Simpan semua barang-barang yang tidak ada hubungannya atau kaitannya dengan pelajaran kimia ya. Untuk pelajaran hari ini, pelajaran kimia tidak ada hubungannya atau kaitannya dengan materi kita. Tolong disimpan barang-barangnya.
Jika ibu ada yang melihat satupun barang yang tidak ada kaitannya, maka ibu akan tidak ada toleransi ya. Nah, baiklah, tolong didengarkan ya. Hari ini kita akan mempelajari senyawa polar non-polar. Nah, apa definisi dari senyawa polar? Senyawa polar dulu ya. Nah, senyawa polar itu apa? Ada yang tahu definisi dari senyawa polar? Atau selain itu? Nah, baiklah. Senyawa polar itu terbentuk dari atom-atom yang memiliki keelektronegatifan itu besar ya atau berbeda. Nah, apa itu senyawa non-polar? Ya, tentunya kebalikan dari senyawa polar tadi ya, yaitu terbentuk dari atom-atom yang memiliki keelektronegatifan sama atau hampir sama. Nah kemudian sudah mengerti definisi dari senyawa polar dan non-polar? Ya, polar itu tadi sama saja pengertiannya, tapi untuk lebih bisa membedakannya itu polar itu keelektronegatifan berbeda. Nah, sedangkan kalau non-polar itu keelektronegatifan sama atau hampir sama. Nah, selanjutnya ciri-ciri dari senyawa polar dan non-polar. Nah, apa yang pertama? Senyawa polar dulu ya. Nah, baiklah kita gabung saja. Senyawa polar dan non-polar, perbedaannya atau ciri-cirinya. Nah, senyawa polar itu dapat larut dalam air. Nah, mengapa dia dapat larut dalam air? Ya, karena air itu polar ya. Nah, sedangkan non-polar itu tentunya tidak dapat larut dalam air ya, karena senyawa non-polar tentu saja dia larut pada senyawa non-polar. Begitu juga pada senyawa polar. Dia akan larut pada senyawa polar, yaitu seperti air dan senyawa lainnya yang bersifat polar. Nah, selanjutnya ciri-ciri senyawa polar dan non-polar apa lagi? Iya, ciri dari senyawa polar itu memiliki pasangan elektron bebas. Nah, sedangkan senyawa non-polar itu dia memiliki atau tidak? Memiliki elektron bebas atau tidak? Ya, tidak ya. Nah, kalau polar itu memiliki pasangan elektron bebas, sedangkan non-polar itu tidak memiliki pasangan elektron bebas. Nah, bagaimana caranya kita bisa menentukan bahwa si senyawa polar ini dia tidak memiliki pasangan elektron bebas, sedangkan non-polar ini tidak memiliki pasangan elektron bebas. Nah, bagaimana caranya? Nah, baiklah, kita tentukan dulu ya. Contohnya senyawa apa? Senyawa HCl ya. HCl itu tentunya kita akan mengetahui bagaimana dia polar atau non polar kah. Gimana ya? HCl. HCl. Nah, H itu nomor atomnya berapa? Ya, 1 ya, pasti 1. Nah, konfigurasi elektronnya ya tentu 1 karena nomor atomnya 1. Nah, Cl, berapa nomor atomnya? Iya, berapa? Iya, 17 ya. Nah, konfigurasinya 2, 8, 7. Nah, sudah mengerti sampai di sini? Ya, sudah dapat ya konfigurasi elektronnya. Kemudian, apakah dari dua atom ini dia sudah stabilkah? Maksudnya stabil itu di H ini apakah dia sudah mencapai aturannya, apakah dia sudah duplet, sedangkan Cl ini apakah dia sudah oktet? Ya belum ya, maka kita buatkan strukturnya. Nah,
berapa elektron valensi H? Yaitu pasti 1 ya. Nah, sedangkan Cl berapa elektron valensinya? 7 ya. 7 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, bagaimana dia akan berikatan? Maka Cl akan mengikat kepada H. Nah, seperti ini. Sudah mengerti? Nah, pertanyaannya berapa pasangan elektron ikatannya? Nah, tentunya pasangan elektron ikatannya 1 ya. Nih, yang kita sudah dia berikatan tadi. Maka PEI-nya 1. Nah, sedangkan Cl berapa pasangan? Maaf, bukan maksudnya pasangan elektron bebas yang didapatkan dari struktur tersebut. Struktur baru kita buat ini. Iya, 3. Dari mana datangnya 3? Nah, ini ya 1, 2, 3. Agar lebih jelas, Ibu akan membulatnya. 1, 2, 3. Nah, jadi pasangan elektron bebasnya yaitu 3. Nah, dari sini kita tahu bahwa HCl ini termasuk senyawa polar atau non-polar. Iya, dia senyawa polar. Nah, dari mana kita tahu dia senyawa polar? Nah, tadi kita sudah tentukan bahwa dia mempunyai pasangan elektron bebas. Nah, berapa pasangan elektron bebasnya? Iya, 3 ya. 1, 2, 3. Nah, berarti HCl ini termasuk senyawa polar. Nah, selanjutnya untuk senyawa non-polar. Senyawa non-polar kita akan menentukan sebuah senyawa dia termasuk senyawa polar atau non-polar kah? Yang kedua ya, ini pertama. Ini kedua. Senyawanya apa? Ada yang bisa memberikan? Ya, H2 ya. H2. Nah, berapa konfigurasi dari H? Ya, pasti 1 ya. Karena nomor atomnya 1. Nah, maka karena dia itu di atom atau mempunyai dua unsur, tentunya tadi H, maka 1, 2, maka dia akan berikatan sesamanya. Nah, seperti ini. Berarti pasangan elektron ikatannya berapa? Iya, pasangan elektron ikatannya atau PEI-nya 1 ya. Sedangkan pasangan elektron bebasnya, apakah dia mempunyai pasangan elektron bebas? Iya, tidak ya. Tentunya kosong. Nah, kembali ke HCl tadi, apakah si H ini dia sudah stabil kah? Sedangkan si Cl ini apakah dia sudah stabil? Nah, bagaimana caranya kita tahu bahwa dia stabil atau belum? Kita akan menghitung dari elektron yang sudah dia berikatan tadi. Nah, seperti ini. 1, H ini kan tadi 1 berikatan dengan Cl, maka dia sudah mendapatkan 1 lagi. Nah, maka dia sudah 2 ya, H-nya. Sedangkan si Cl tadi elektron valensinya 7 kan? Tentunya yang berikatan juga 1, maka dia sudah stabil. Nah, sama halnya dengan H2 tadi, dia juga sudah stabil, sudah duplet. Nah, baiklah, sampai di sini ada yang mengerti? Iya, ini tadi untuk menentukan ya apakah dia memiliki pasangan elektron bebas ataukah tidak. Nah, baiklah, sekali lagi bertanya apakah sudah ada yang mengerti? Ya, bagus ya, sudah mengerti. Nah, selanjutnya, ciri yang selanjutnya dari senyawa polar dan non-polar tadi sudah 2 ya. Yang pertama tadi apa? Iya, tadi polar itu dapat larut dalam air, sedangkan non-polar itu tidak dapat larut dalam air. Nah, sedangkan ciri yang kedua tadi, si polar ini, senyawa polar ini memiliki pasangan elektron bebas. Nah, sedangkan senyawa non-polar ini tidak memiliki
pasangan elektron bebas. Nah, yang ketiga, apa ciri-ciri dari senyawa polar dan nonpolar? Iya, yaitu senyawa polar ini biasanya itu dia berakhiran ganjil ya. Nah, sedangkan kalau misalnya senyawa nonpolar itu dia biasanya itu berakhiran genap. Nah, apa contohnya? Yang tadi itu ini kan HCl, polar kan dia ganjil. Nah, apalagi selain H2, selain HCl maksud saya. Nah, apalagi senyawa polar yang berakhiran ganjil? Iya, H2O, NH3. Nah, sedangkan non polar apa contoh dari senyawa polar yang berakhiran genap? Ya, CH4. Nah, lagi H2, ya benar, H2 ya. Kemudian iya benar sekali. Nah, sudah ada 3 ya tadi ciri-cirinya dan ciri-ciri senyawa polar dan non polar. Nah, selanjutnya berarti dari yang tadi telah disebutkan dari ciri yang ketiga, berarti kita sudah tahu dari contoh-contohnya bahwa contoh-contoh dari senyawa polar itu banyak sekali, begitu juga dengan senyawa polar ya. Nah, contoh-contoh senyawa tadi yang kita sebutkan H2O, HCl, kemudian NH3, dan sedangkan non polar tadi iya CH4, H2, dan lain-lain. Nah, benar sekali ya. Akan mengulang sedikit dari definisi senyawa polar dan non polar ya, agar lebih paham. Takutnya nanti tidak tersampaikan bagaimana untuk membedakannya dari senyawa polar dan non polar yang berdasarkan definisi yang telah Ibu sebutkan tadi. Yang pertama tadi. Ya, baiklah, senyawa polar itu tadi apa? Keelektronegatifannya berbeda. Nah, sedangkan non polar itu keelektronegatifannya sama atau hampir sama. Nah, bagaimana cara menentukannya bahwa keelektronegatifan si senyawa polar itu bahwa berbeda dan juga non polar itu sama atau hampir sama? Nah, apa contohnya? Contohnya tadi si HCl ini ya. Kita ambil si HCl tadi. Nah, baiklah. HCl. Nah, berapa keelektronegatifan dari si H? Nah, coba kalian buka di buku paketnya sekarang. Kalau tidak salah Ibu itu halaman 58. Ya, ada di situ keelektronegatifannya setiap atomnya. Sudah? Nah, baiklah. Berapa keelektronegatifan dari H? Berapa? Iya, 2,1. Nah, sedangkan si Cl itu berapa? Iya, 3 ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa si senyawa HCl ini keelektronegatifannya berbeda dari atom-atomnya. Dari H ini 2,1 sedangkan Cl ini 3. Nah, kita tahu bahwa selisihnya hampir jauh ya, yaitu 9. Ya, selisihnya 9. Nah, sedangkan untuk senyawa nonpolar tadi kita ambil H2 saja. Nah, berapa keelektronegatifan H? Ya, yang ini tadi ya, 2,1. Nah, karena dia 2, maka H-nya juga 2. Nah, dari sini kita tahu bahwa si senyawa H2 ini memiliki keelektronegatifannya yang sama. Bahwa keelektronegatifannya 2,1 dan juga H yang kedua 2,1. Nah, sampai di sini sudah paham semuanya? Baiklah, tidak ada yang bertanya. Berarti sudah mengerti tentang apa yang Ibu jelaskan dan Ibu sampaikan tadi dari awal sampai akhir. Nah, baiklah, bagus ya, sudah mengerti semuanya. Nah, baiklah, Ibu akan memberikan pertanyaan.
Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Nah, nanti ada akan mendapatkan nilai tambahan. Pertanyaannya mudah. Dari tadi yang apa Ibu sampaikan, dimulai dari pengertian, lalu kemudian menjelaskan bagaimana cara menentukan karakter negatifnya, bahkan sampai pasangan elektron ikatan maupun pasangan elektron bebas. Nah, baiklah, Ibu akan memberikan pertanyaan. Langsung saja ya, ini sebuah praktikum sederhana. Nah, baiklah, kalian lihat di sini ada apa? Iya, ada air dan ada minyak. Nah, ini minyak goreng ya, masih baru. Nah, kemudian Ibu akan mencampurkan minyak dan air ini. Nah, selanjutnya kalian lihat tidak apa yang terjadi pada wadah yang berisi yang sudah Ibu isikan dari minyak ini. Sebelumnya tadi air dan kemudian Ibu tambahkan dengan minyak. Tidak terlihat ya, Ibu tambahkan lagi. Nah, sudah terlihat kan? Nah, baiklah, apa yang terjadi pada botol ini? Ya, Rahma? Iya, terdapat 2 fase larutan. Nah, baiklah, ada yang ingin menambahkan? Jawaban Rahma tadi sudah benar. Dan selanjutnya, apa lagi yang terjadi? Iya ya, benar sekali. Warnanya berbeda, itu air ini apa? Bening ya. Sedangkan minyak ini berwarna kuning mah. Terlihat jelas kan? Bahwa dia itu tidak bercampur. Kenapa dia tidak bercampur? Iya, nah benar sekali Tini. Yaitu dia ini sifat molekulnya berbeda. Nah, sifat molekul siapa yang berbeda? Sifat molekul air dan minyak. Nah, apa sifat molekul air? Iya, Yola. Iya, pola. Nah, sedangkan apa sifat molekul dari apa sifat molekul dari minyak? Iya, Yurike? Iya, benar, yaitu non-polar. Nah, baiklah, pertanyaannya sudah selesai. Berarti tadi banyak sekali yang bisa menambahkan dari pertanyaannya, dari jawaban si Rahma tadi. Rahma sudah benar. Dan Yurike, ini Yola, Rahma mendapatkan nilai tambahan. Nah, tepuk tangan untuk kita semua ya. Pertanyaan selanjutnya. Siapa yang bisa menjawab ini juga akan mendapatkan nilai tambahan ya. Tolong angkatkan tangan pas ketika ingin menjawab. Nah, baiklah, pertanyaannya yaitu sebutkan ciri-ciri dari senyawa polar. Tolong angkat tangan siapa yang bisa menjawab. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, Mutia. Iya, 1, 2, iya, ketiga. Nah, benar sekali ya jawaban Mutia. Nah, baiklah, Ibu akan ulangi kembali jawaban dari Mutia tadi, bahwa ciri-ciri senyawa polar itu yang pertama dia dapat larut dalam air. Nah, mengapa dia dapat larut dalam air? Karena air itu polar. Nah, sedangkan ciri-ciri yang kedua itu dia memiliki pasangan elektron bebas. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, biasanya senyawa polar ini dia berakhiran ganjil. Nah, apa contohnya senyawa ganjil ini? Ya, seperti NH3 tadi ya, HCl, kemudian H2O, dan seterusnya. Nah, baiklah, berarti sudah dapat menjawab semuanya ya. Nah, bagus, tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Nah, baiklah, sampai di sini materi kita hari ini. Ibu akan menyampaikan bahwa untuk materi selanjutnya itu kalian harus tetap mendengarkan dan menyimak apa yang Ibu sampaikan pada hari ini. Ya, dan tentunya bisa kita lihat kan, kalian semua bisa menjawab pertanyaan dari Ibu, baik yang Ibu melakukan praktikum sederhana maupun yang pertanyaannya dari Ibu yang jelaskan tadi.
Nah, itu berguna untuk kalian juga ya ilmunya. Nah, bagus semuanya. Baiklah, karena waktu kita masih ada 20 menit, tolong kalian kerjakan dulu tugas pada buku cetak ya. Kalau tidak salah ibu itu halaman 62. Ya. Ya, yang ada 5 soal. Tolong dikerjakan ya. Nah, baiklah, sampai di sini materi kita hari ini. Ibu ingin meminta sedikit, tolong kalian rangkum ya dari apa yang Ibu jelaskan dari awal tadi. Ya, dirangkum di buku catatan. Dan sekarang tolong kalian simpulkan dulu sebelum materi kita selesai. Iya, Yola, apa kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini? Iya, benar sekali ya. Nah, Ibu akan ulangi lagi kesimpulan dari yang telah Yola sebutkan tadi. Nah, bahwa senyawa ini banyak sekali kita temui dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Nah, tergantung bagaimana cara kita menentukannya, baik itu secara teori maupun secara kasat mata. Nah, benar sekali. Nah, baiklah. Karena kalian semua sudah mengerti pembelajaran kita hari ini, Ibu rasa minggu depan kita tidak perlu mengulanginya lagi. Materi ini kan tidak perlu lagi karena kalian sudah mengerti. Nah, baiklah, untuk minggu depan kita akan mempelajari karena kita sudah mempelajari ikatan kovalen, minggu depan kita akan mempelajari ikatan logam. Nah, baiklah, sampai di sini materi kita hari ini ya. Kalau misalkan ada kesalahan waktu Ibu menyampaikan, baik itu perkataan maupun tindakan, Ibu meminta maaf. Ya, baiklah. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.